perlawanan di Jawa Tengah muncul ke permukaan. Rakyat di Kabupaten Pati meminta mundur sang bupati. Penyebabnya ditengarai tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga gaya kepemimpinan sang kepala daerah yang dinilai arogan. Meski kenaikan pajak tanah pada akhirnya dibatalkan, namun rakyat sudah terlanjur marah. Lalu apa makna perlawanan rakyat di tengah bulan kemerdekaan? Inilah episode ke-38 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada 1 tahun sudah seperti ini. Terus saya berada di atas mobil komando dari masa aksi demonstrasi ataupun masyarakat Pati bersatu yang hendak bertemu juga Bupati Pati Sudewo. Apa yang kemudian membuat masyarakat begitu marah kepada Bupati Pati? Pati itu arogan, Pak. Setelah baru beberapa hari dilatih, bulan Pak Bupati Sudewo membuat kebijakan menaikkan pajak 250%. Bisa dilihat saudara, Bupati Pati Sudewo sudah hadir. Tampaknya akan langsung keluar untuk kemudian bertemu dengan publik. Kita akan saksikan apa yang kemudian akan disampaikan oleh Bupati Pati Sudewo di depan gelombang rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Bupati kemudian berakhir berdiskusi dengan pendapat, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif, saudara, untuk kemudian Bupati Pati berbicara di depan publik. Tidak komitmen ya? Saya akan mundur sedikit, saudara. Tidak komitmen ya? Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Ini adalah alun-alun, masih ada api yang kemudian di depan kantor Bupati, dan tadi juga masih ada lempar-lemparan yang kemudian dilakukan oleh massa. Saya akan coba memantau dari atas, saudara, situasi yang kemudian terjadi, proses polisi memukul mundur massa. Liputan kembali pecah, saudara. Bahwa besar harapan publik Pati kepada DPRD Kabupaten Pati untuk kemudian mewakili suara mereka, yaitu untuk melengsarkan Bupati Pati Sudewo. Apakah kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Kita menunggu hasil dari Pansus, Mas, ya. Kita kan perlu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, Mas. Termasuk tidak menutup kemungkinan ya Pak Bupati Pati juga dipanggil oleh Pansus. 80 tahun ini arah kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila itu semakin tercerabut. Sejarah panjang tentang Pati selalu tidak mendiamkan masalah-masalah ketidakadilan. Saudara, saya berada di pusat keramaian dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan langsung masuk ke lautan manusia yang kemudian melakukan aksi demonstrasi. Tidak hanya soal penuntutan terkait dengan PBB yang naik 250%, meskipun sudah dibatalkan, tetapi rakyat menginginkan Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya. Saya akan coba mendekat, saudara. Dapat Anda lihat begitu banyak massa yang kemudian sudah datang ke alun-alun dari Kabupaten Pati, dan saya akan tunjukkan, saudara, sejumlah simbol yang sebelumnya juga sudah ramai diperbincangkan jelang hari kemerdekaan. Anda dapat lihat tidak hanya bendera merah putih, tetapi di bawahnya juga ada bendera Jolly Roger ataupun One Piece yang merupakan simbol perlawanan rakyat terhadap penguasa. Saya akan coba lebih mendekat lagi, saudara. Saudara, saya akan tunjukkan salah satu spanduk yang terbentang di antara bendera Indonesia dan juga bendera One Piece, bertuliskan Pak Presiden Prabowo pecat Bupati Sudewo atau Jawa Tengah boykot Partai Gerindra. Para koordinator aksi
demonstrasi di depan dari kantor bupati. Saya akan coba berbincang dengan salah satu mereka untuk menanyakan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan oleh rakyat Pati. Waktunya tinggal 15 menit lagi, Pak Sudewo. Kami tidak janji bisa mengalir masa sebanyak ini, Pak. Pak Sudewo keluar daripada rakyat dibenturkan dengan aparat. Lalu saya sudah berada di tengah-tengah komunitas manusia aksi demonstrasi di depan dari kantor Bupati Pati. Saya sudah bersama dengan Pak Supriyono yang saat ini sudah berdiri sedang ya Pak ya, dengan dari Kabupaten Pati. Apa yang kemudian membuat masyarakat begitu marah kepada Bupati Pati? Karena Pati itu arogan, Pak. Waktu dia baru dilantik aja sudah mengancam masyarakat. Jangan sekali-kali ada yang mengganggu pemerintahan saya. Oke. Sadewo itu keluar, Sadewo. Setelah baru beberapa hari dilantik, beberapa bulan, Pak Bupati sudah membuat kebijakan menaikkan pajak 250% yang menanggung kerja per 1 tahun 2024. Selain pajak 250% yang sempat dinaikkan, apa kebijakan lain yang kemudian merugikan rakyat? Ada pajak pedagang kaki lima, Pak Bupati Pemalang, pedagang kaki lima 300.000 per bulan. Ditandatangani itu pajak, Pak. Kebijakan Pak Bupati yang kontroversi, termasuk rencana pembongkaran masih besar. Kabupaten Pati mau dibongkar. Pati orang kaleng-kaleng. Sebelumnya juga Bupati Pati sudah meminta maaf Mas Supriyono, tetapi juga sudah membatalkan pajak 25%. Itu tidak cukup. Pembatalan itu Pak Suryo tidak menanggung aspirasi masyarakat. Pak Suryo itu mendapat tekanan dari atasan. Ya, betul. Dan pembatalan pajak PPBP 250 belum ada SK-nya. Masyarakat nggak percaya karena apa? Selama ini Pak Bupati Sudewo menjelik. Belum ada 1 tahun sudah seperti ini. Apalagi kalau dipimpin dia sampai selesai. Pati hancur. Dan aksi di 13 Agustus ini pada poinnya adalah ingin bertemu dengan Pak Sudewo dan juga menurunkan. Kita sudah siapkan surat pengunduran diri. Sudah siapkan. Apakah ada pesan khusus bahwa aksi ini dilakukan jelang hari kemerdekaan? Mungkin ada pesan khusus kepada negara? Ya, saya mohon kepada Bapak Presiden untuk memecat Bapak Sudewo, Bupati Pati atau Jawa Tengah boikot Partai Gerindra. Terus saya berada di atas mobil komando dari masa aksi demonstrasi ataupun masyarakat Pati Bersatu yang hendak bertemu juga Bupati Pati Sudewo. Saya akan tunjukkan bahwa situasinya sangat tumpah ruah. Kita akan ke Jumlah. Banyak Kita kuasai ke masyarakat yang kemudian berada persis di depan dari kantor Bupati Pati, dan beberapa bendera ataupun spanduk juga nampaknya sudah dikibarkan dan juga dipasang di pagar dari kantor Bupati Pati. Saya akan menunjukkan satu spanduk yang juga menunjukkan salah satu suara rakyat Pati titik awal revolusi. Bapak Tugas, itu yang dibakar tangan. Pak, ditangkap itu Pak. Untuk perusuh. Tangkap. Tangkap Pak. Satu orang yang kemudian naik ke atas pagar dan diminta oleh Pak Supriyono untuk kemudian turun agar tidak terjadi Tugas, tangkap itu Pak. Yang di atas pagar. Itu orang mabuk. Perusuh. Hei. Tangkap. Ini aksi damai. Tidak ada orang mabuk. Hei. Mabuk. Tangkap Pak. Tangkap. 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 Karena waktu sudah selesai. Kita sepakat. Menguasai gedung DPR.
Saya akan coba ikuti masa aksi demonstrasi saudara yang kemudian akan menuju ke gedung DPRD karena pada saat tadi berupaya untuk bertemu dengan Bupati Pati Sudeo tidak dapat bertemu dan Bupati Pati tidak keluar dari kantornya. Mas, saya mau balik, Mas. Saudara, bahwa masyarakat yang ingin bertemu dengan anggota DPRD nampaknya cukup kecewa dan melakukan aksi melawan dan mencoba untuk kemudian masuk ke dalam kantor dari DPRD. Apa itu ya? Saudara. Jemput! Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah situasi di dalam kantor DPRD Kabupaten Pati, di mana memang ada sejumlah polisi yang kemudian menghalau masa untuk masuk, tetapi sudah ada juga beberapa masyarakat yang kemudian masuk sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Kabupaten Pati. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Bisa dilihat, masyarakat Pati sudah berhasil menduduki kantor DPRD Kabupaten Pati. Saya akan coba masuk, saudara. Waduh, komando. Sekarang hai. Kalau salah satu aksi dari masyarakat Pati Bersatu nampaknya akan coba untuk kemudian masuk ke dalam dari kantor DPRD Kabupaten Pati, saudara. Saya akan coba mendekat. Dari Kompas TV boleh sedikit? Ini kan sudah mencoba bertemu dengan Pak Sudeo tapi tidak bisa. Sekarang masa mencoba untuk menduduki kantor DPRD. Tujuannya apa? Ya, tujuannya saya itu untuk mendesak segera DPR untuk ikut mencopot Sadewo. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan DPRD. Ini tadi DPRD lagi rapat. DPRD sekarang lagi rapat. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada rapat. Tidak ada. Karena desakan masyarakat. Ini rakyat agar semua anggota dewan punya hak memanggil saudara Sudewo. Maka dari itu hari ini juga DPR harus memparipurnakan. Setelah ini adalah kondisi lobi atau bagian dalam dari kantor DPRD Kabupaten Pati. Saya akan tunjukkan tadi pintunya juga sempat dijebol dan juga sejumlah kaca pecah, dan bisa dilihat saudara pot yang kemudian di sini sudah kemudian hancur dulu lantas, saudara. Dan masyarakat masih kemudian menunggu agar dapat bertemu dengan anggota DPRD ataupun wakil rakyat. Bersama dengan Pak Alex, salah satu koordinator mungkin Pak ya dari aksi demonstrasi di Pati ini. Tadi kan rencananya rakyat ingin bertemu dengan anggota DPRD. Sudah bertemu? Kami sudah bertemu dengan anggota DPRD Kota Pati tadi, ya, dan aspirasi kita sudah ditangkap. Dan DPRD Kabupaten Pati mau mengadakan rapat paripurna untuk melengsarkan Bapak Sudeo Esa. Aspirasi artinya DPRD setuju untuk melengsarkan Sudeo. Betul sekali, karena ada bahasa setuju. Walau bagaimanapun DPRD kita ini wakil kita. Yang namanya wakil, apa yang kita suarakan tetap akan diwakili oleh mereka. Bukan bermaksud untuk kemudian menjatuhkan, tapi ketika DPRD tidak berani menurunkan Sudeo, apakah akan ada langkah selanjutnya? Masyarakat akan terus mengawal sampai kapanpun, sampai Pak Sudeo mundur. Pejabat publik ini tidak boleh ucapan yang jelek, tidak boleh ucapan yang menantang rakyat. Rakyat Pati mengingatkan bukan hanya di Pati ya ini ya, seluruh Indonesia. Pejabat publik
yang berbicara arogan kita turunkan. Dari Pati siap kemanapun kita turunkan. Ini pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kepala daerah, seluruh pemimpin dan penguasa. Betul. Biar Indonesia maju. Indonesia maju, pemimpinnya harus pro rakyat, sopan santun terhadap rakyat. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan Bali, saudara. Oh, udah pakai suasana sudah tidak kondusif terus mungkin saudara.